untuk PPT-nya Ustaz Anwar. Oke. Oke. Nah, aku request remote control. Nah, request remote control. Menjaga keselamatan. Baterainya Ustazah tinggal 2. Hah? Oh iya. Ada baterainya. Kalau aku nggak ada. Baterainya tinggal 2. Baterainya Ustazah tinggal 2. Mana baterainya, Nak? Ada baterainya. Pintar-re anakku. Bisa kok nggak kelihatan baterainya ya? Nggak perhatian tadi. Tapi aku nggak ada baterainya. Ngapain itu Mark is requesting remote control of your screen? Ngapain Mark? Oke, ini materi PJOK-nya ya. Aktivitas air atau berenang. PJOK-nya aktivitas air atau berenang. Nah, tujuannya memahami prosedur gerak dasar, mengambang, dan meluncur di air, serta menjaga keselamatan diri atau orang lain dalam aktivitas air. Nah, sedangkan untuk perlengkapan berenang diantaranya baju berenang, kemudian pelampung, kacamata yang khusus untuk di air, sama kaki katak. Ini, ya benar ya, kaki katak ya ini ya namanya, yang dipergunakan untuk untuk menyelam. Cara melatihnya bisa mengapung, kalian bisa menggunakan pelampung seperti ini, kemudian memegang dinding kolam. Nah, ini seperti yang kalian biasa lakukan ya di kolam renang. Ingat? Ya, sama pelatihnya sama kakak pelatihnya disuruh pegangan dinding kolam. Sebelum kemudian kita diberi kayak pelampung yang itu ya, yang papan itu kan. Ingat ya, terakhir kita pakai papan itu kan. Kemudian kita tidak lagi berenang. Kasihan deh, Ustazah juga ingin berenang. Kemudian gerakan meluncur. Persiapan pertama. Kalian berdiri di belakang dinding kolam seperti ini. Nah, kemudian salah satu lutut. Nah, ini tepuk salah satu lututnya. Kemudian tempelkan kaki pada dinding seperti ini, kedua tangan lurus ke depan. Nah, ini badannya ditunjukkan, kemudian lurus. Tangan rapat dengan telinga. Ya. Kemudian baru dorong kaki mendorong hingga badan terdorong ke depan, kaki tangan badan lurus seperti ini. Nah, kemudian gerakan yang harus dikuasai dalam berenang diantaranya gerakan meluncur. Harus dikuasai terlebih dulu untuk bisa olahraga berenang. Setelah menguasai gerakan meluncur, maka gerakan selanjutnya harus yang dikuasai adalah gerakan kaki atau tungkai. Ya, seperti ini. Ya, kita pegangkan dulu tangannya, kakinya ini. Biasanya kalian kan gini ya, rame-rame. Nah, itu sambil kecip gitu ya. Nah, ini kemudian baru gerakan lengan yang seperti ini, gerakan lengannya. Fungsi gerakan lengan ini dalam renang berfungsi sebagai baling-balingnya, geraknya. Ya, makanya bisa maju itu karena tangan ini. Nah, kalau tangannya nggak bergerak, berhenti dia tenggelam akan tenggelam atau terapung di sini. Ya, kalau mau jalan, tangannya baru digerakkan. Kemudian tetap kolam renang agar kita selamat atau tidak mengalami cedera ataupun mengalami kecelakaan di kolam renang, baik itu keamanan untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Yang pertama, dilarang bermain kejar-kejaran di pinggir kolam.
Nah, ya. Pernah ini ya terjadi yang tidak ikut berenang, ikut di kolam renang, tapi kemudian kejar-kejaran. Akhirnya dijebur, pakai seragam dijebur ke dalam kolam. Bisa menguasai. Ya, kemudian dilarang mendorong teman dari pinggir kolam. Dilarang berenang di tempat yang dalam tanpa pemandu. Jadi untuk bisa berenang ke dalam. Itu harus sependapat yang keempat, dilarang memeloncat dari kolam yang banyak orang bermain. Jadi kolam yang kita banyak orang bermain. Ini kita nggak boleh ke sana. Ini lagi suka SPG. Makasih. Suara siapa itu? Hei, suara siapa itu, Nak? Ada tugas. Ada tugas. Iya, sebentar. Mana tugasnya? Sebentar. Nah, ini untuk menjaga kesehatan saat berenang harus melakukan pelemasan atau perenggangan otot sebelum berenang. Jadi biasanya kita berenang dulu. Ini siapa yang ikut? Mosnya ikutan Usada ya. Baik, itu sudah ya, sampai di situ dulu. Kayak itu aku berhasil. Kalau nggak berhasil, ya kalau berhasil. Kalau nggak berhasil. Nah, itu dulu ya yang ada yang ditanyakan dulu. Tugasnya sepertinya belum. Nah, tugasnya belum ada tugasnya. Nanti nggak ada tugas, Ustazah. Praktek kan, Ustazah. Kenapa, Rafif? Jangan lupa. Tugasnya bukan praktek berenang kan? Enggak lah, mana bisa berenang. Enggak praktek berenang, nah. Anda kasih 1 juta. Tapi kalau praktek tambah enak, Ustazah. Oh gitu, ta. Iya, seharusnya ya, tapi enggak praktek, enggak disuruh praktek berenang. Kalau disuruh Ya, senangnya yang disuruh berenang. Senang ya disuruh berenang ya. Baik, silakan. Ada yang ditanyakan dulu. Tidak ada. Tidak ada? Ustazah, berenangnya di hotel aja. Betul. Berenangnya di sawah aja. Oh, asik itu kalau berenang di sawah. Sungai. Oh, di sungai, iya. Apa berenang sekarang sepi saja? Ada. Kita tarik. Tanya terus keturunan pertanyaan. Kasih.
Romando.com itu sama. Iya. Kok kangen ya? Hah? Ana Sarah nggak ada suaranya Sarah. Iya. Pasti ada cucu kami. Guys. Ayo guys. Assalamualaikum Ustaz Anwar. Ustaz Anwar. Ya mut Ustaz. Gil, sudah dengar Gil? Ya, semuanya terima kasih sudah menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah, nah sekalian, hari ini masih bisa dipertemukan lagi. Maaf, saya tak terlambat tadi ada tulisannya macet jalannya, ada siko nyebrang. Jadi, mau macet mulai dari Aloha sana sampai sini Wonokromo. Hujan bisa. Jadi ini agak basah dikit-dikit Ustaz. Rumah sampean di mana Ustaz? Rumah sampean di mana? Rumahnya Ustaz di Sedati, sebelahnya bandara. Ustaz mau naik pesawat tapi nanti mendaratnya bingung. Ini itu. Ya Ustaz naik. Dekat rumah tanteku Ustaz. Jadi naik pesawat jadi diturunkan di atas ini pakai tali. Tapi banyak petir, agak jadi wis. Jadi kalau Ustadz kalau mau terbang kemana tinggal jalan. Iya, kadang Ustadz nyetop di depan rumah. Soalnya lewat Ustadz stop, berhenti terus turunkan tangga dia seret. Kan enak banget Ustadz. Ustadz naik di atas genteng terus naik. Oke kan anak ya, kita mulai materi kita hari ini melanjutkan materi yang kemarin masih tentang aktivitas air. Ini hanya kita 2 pertemuan kemarin dan hari ini. Insya Allah minggu depan sudah PH. Saya sudah menyiapkan materinya untuk aktivitas air, yaitu kita di tema 7 ini aktivitas air tentang mengapung dan meluncur serta perhatikan keamanan diri pribadi dan sekitarnya. Ya. Nah, tadi anak-anak sudah melihat bagaimana cara mengapung, cara menggunakan pelampung dan sebagainya. Tadi sudah yang minggu kemarin anak-anak sudah mengerjakan tugasnya, ada beberapa yang belum segera dikerjakan. Kemarin bagaimana kita caranya mengapung, ya kemarin tadi sudah dicontohkan di video tadi sama Ustaz Dalastri, ada beberapa macam, ada dengan tengkurap, kemudian megang belakangnya, sampingnya kolam, dan kakinya bergerak mengayuh seperti mengayuh sepeda itu. Nah, ya ke atas dan ke bawah. Ada yang badannya didekatkan dengan kolam, pinggir kolam, kemudian dilepas tangannya, kemudian tahan nafas, naik pelan-pelan, kepalanya nongol lagi, latihan bernapas, kakinya
mancal-mancal seperti kita kalau di renang namanya injak-injak air. Kita injak-injak kanan kiri, akhirnya badan kita bisa mengapung. Nah, anak-anak sekalian, untuk mengapung kemarin kita sudah sampaikan ke anak-anak dari mengapung. Saya ulang sebentar. Dalam pelajaran aktivitas air atau berenang ini, anak-anak sekalian, kunci utama adalah satu, harus bisa mengapung. Ya, mengapung itu mengambang di atas air. Kalau belum bisa mengambang namanya belum bisa berenang, masih tenggelam. Tenggelam. Ya, tenggelam. Kalau tenggelam dikit-dikit tapi kan di atas air boleh, ya nggak apa-apa. Jadi satu harus bisa mengapung. Nah, untuk bisa mengapung, ini gerakan gaya apa saja kuncinya harus bisa mengapung. Ya. Nah, untuk bisa mengapung ini kakinya harus depan seperti kita berjalan biasa. Kalau kita mengkurap berarti atas bawah, ke depan belakang. Itu untuk latihan mengapung. Atau berdiri dengan kakinya menginjak-injak air. Nah, kemudian anak sekalian, untuk bisa mengapung itu ada 3 cara. Satu, dengan menggunakan alat atau alat bantu, ya. Alat bantu. Alat bantunya ada rompi renang, ada gelang apung yang di tangan, ada ban, ya, bantuan ban. Nah, kemudian ada papan luncur, ya. Nah, ini perlengkapan renang, anak-anak sekalian. Perlengkapan renang bisa ditambah dengan kaki katak atau spin, ya. Ini yang di bawah ini, kaki katak atau spin. Kemudian supaya mata kita tidak merah kena air, kita bisa menggunakan kacamata renang. Bukan kacamata fashion. Kalau kacamata naik sepeda motor itu terlalu gaya, nanti di dalam air malah kalau ada hiu nanti ditertawakan sama hiu. Ya, jadi pakai kacamata renang. Jadi kalau pakaian renangnya seperti ini pakaian renang putra, hanya pakai celana saja. Kalau yang putri ada celananya nyambung sampai ke pundak, itu kayak tank top itu. Ya. Kalau yang model sekarang sudah ada lengannya panjang, kakinya panjang tapi ngepres, itu untuk putri. Ya. Nah, anak-anak sekalian, untuk alat bantu atau perlengkapan renang. Bagaimana tidak menggunakan itu? Apa bisa berenang? Bisa. Ya, Ustadz kecil dulu nggak pakai ini semua, tapi telanjang. Ada tulisannya malu. Ya, Jadi nggak pakai itu bisa renang. Cuma ini alat bantu atau perlengkapan renang yang sekarang digunakan seperti ini. Kalau anak-anak ikut klub renang, banyak menggunakan ini. Ya, terutama ini spin. Untuk melatih gerakan ayunan kakinya, ya, supaya bisa mengayuh, mendorong badan dengan baik. Namanya spin atau kaki katak. Nah, kemudian anak sekalian, cara penggunaannya, berikutnya. Seperti ini. Untuk mengapung menggunakan pelampung. Ada menggunakan pelampung yang ban, ini contoh ada yang menggunakan ban, menggunakan papan luncur, atau menggunakan ban lengan. Kalau ban lengan taruh di kanan kiri sini, kemudian kita tinggal ngambang, ininya begini sudah ngambang. Kalau posisi menggunakan ban seperti ini, kita masuk di tengahnya, di bolongannya, masuk di bolongan bannya itu, kemudian kita menggunakan kaki untuk mendorong maju ke depan, ya. Kemudian kalau untuk papan luncur kita dipegang di depan, begini, dan kita dorong. Ya. Nah, yang kedua dengan menggunakan dindingnya, kalau belum bisa mengambang begitu, tangan satunya ke bawah, dorong dinding yang bawah begini jadinya. Nah, dorong begini. Ya. Jadi sentuh aku berarti. Nah, jadi lihat tangannya begini, pegang gunting, satunya ke bawah untuk mendorong badannya supaya ke atas, kakinya bisa bergerak, blung. Itu cara mengapung dengan memegang dinding.
Ya. Kemudian anak sekalian, gerakan mengapung itu, ya, gerakan mengapung ini kalau sudah anak-anak bisa, semuanya sudah bisa. Ini adalah modal awal untuk berenang. Jadi ada mengapung, baik menggunakan pelampung dan menggunakan dinding. Menggunakan dinding yang kedua tadi seperti yang dicontohkan di video tadi. Kita mepet ke badannya ke depan, kemudian injak air kanan kiri kanannya kepalanya nongol pelan-pelan. Nah, ya. Nah, kemudian anak sekalian, setelah kita bisa mengapung, maka kita harus bisa meluncur. Nah, itulah renang itu harus dua itu, bisa mengapung dan bisa meluncur. Nah, meluncurnya akhirnya ini kalau sudah bisa meluncur bisa menggunakan gaya apa saja. Ada 4 gaya di renang. Gaya dada itu yang begini, yang crawl, gaya bebas, kemudian gaya dada seperti katak, ya seperti katak, dan gaya punggung seperti kapal, dan gaya dolphin atau lumba-lumba atau kupu-kupu. Paling berat itu, paling susah, ya. Nah, itu karena kenapa dikarenakan lumba-lumba, karena gerakannya kayak lumba-lumba begini. Set. Kayak punggung. Nah, kayak punggung. Nah, begini. Ya. Anak-anak bisa melihat gerakan-gerakan renang itu bisa dilihat di YouTube. Anak-anak browsing aja renang gaya bebas, nanti seperti apa gerakannya. Renang gaya katak atau gaya dada seperti apa gerakannya. Nah, renang gaya punggung, nah, bisa dia gaya dolphin atau kupu-kupu atau gaya apa ini lumba-lumba. Nah, seperti apa? Gerakan seperti ini badannya, blung itu paling susah karena perutnya harus kuat. Kalau perutnya jembul kayak standar ini ada tulisannya sudah berat, ya. Ya. Nah, kemudian bagaimana meluncur? Nah, ini. Kalau kita sudah bisa mengapung tadi, kita berdiri latihan meluncur. Ini kalau sebenarnya kalau langsung kita praktek di kolam renang lebih enak, anak saya lihat. Karena kita masih begini, renangnya lewat komputer kan nggak iso ya. Makanya dijelaskan aja nanti teorinya begini, nanti kalau sudah praktek beneran sudah bisa. Penting anak-anak paham. Latihan meluncur. Satu, berdiri di belakang dinding, ya, di samping di dinding kolam itu begini. Ini kalau ini dinding kolam, ya kita berdiri begini. Nah, kita berdiri. Nah, berdiri. Kemudian salah satu kaki ditekuk atau dipancalkan ke dinding begini. Ini kita enggak. Nah, ini gini. Ini di dalam air, ini tangan kakinya begini. Nah, ya, tentu mendorong gitu ya. Nah, setelah begitu tangan ke depan begini, lurus, kakinya siap-siap mancal dindingnya. Kemudian gerakannya bungkukkan badannya ke depan sampai tangan rapat ke telinga gini, gini, kelihatan saja. Nah, itu gambar kedua. Kemudian pancal, dorong. Hilang Ustaz. Nah, ya. Ya. Jadi seperti itu anak saya di gambarnya itu. Jadi satu, berdiri, kakinya ditekuk seperti ini. Ya. Kakinya ditekuk seperti ini. Kemudian tangan ke atas, merapat dengan telinga dan dibungkukkan ke depan. Rata dengan air. Itu yang ketiga, dorong kakinya. Seluruh meluncur seperti ini. Nah, tapi syaratnya harus bisa mengambang dulu. Kalau belum bisa mengambang, kamu dorong gini terus tidak mengambang, tapi malah menjelep ke air. Nah, kalau sudah bisa mengambang, meluncur. Nah, kalau sudah bisa meluncur, tinggal gerakkan kaki dan tangannya sesuai dengan gayanya. Mau gaya apa? Gaya bebas. Kakinya tinggal dung 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 dung. Tangannya blung blung blung. Mau gaya katak berarti kakinya tarik, dorong, tarik, dorong, tarik, dorong. Tangannya juga begitu, ambil nafas, pas gini ambil nafas. Ambil nafas. Ambil nafasnya lewat mulut, ya keluarnya lewat hidung. Jangan dibalik. Kalau kita nafas biasa kan ambil nafasnya lewat hidung, keluarnya lewat mulut. Kalau ini ambil nafasnya lewat mulut, keluarnya lewat hidung. Ya, atau ambil nafas lewat mulut, keluar juga lewat mulut.
Kenapa? Kalau kita ambil nafas lewat hidung, kita kesedak masuk ke paru-paru. Bahaya. Tapi kalau kita lewat mulut, nafasnya kita keselak, masuk ke perut. Nah, sering-seringlah minum air kolam, maka akan cepat renang. Artinya sering latihan, keselak, gelagep-gelagep, lama-lama bisa renang. Ya. Loh iya, kalau takut, Ustadz takut nanti gelagepen. Susah, nggak akan bisa renang. Ya. Makanya renangnya satu harus kendel dulu, berani, jangan takut air. Ya. Latihannya dulu, waktu pertama kemarin kan, kita latihan injek-injek air, jalan di air. Coba jalan di air. Kalau takut sama air, jadi kucing lah. Iya, jadi kucing takut sama air. Ya. Aku takut sama air. Siapa yang takut sama air? Ayahku. Ayah kita takut sama air. Aku kenapa ngejek ta? Nah ya, jadi satu kuncinya tidak boleh takut air. Ya, kalau takut air susah nanti. Jadi saya ulang lagi ya anak sekalian. Jadi untuk bisa berenang, dan caranya itu satu bisa mengapung, kemudian bisa meluncur. Ya, bisa meluncur. Nah, tadi untuk bisa mengapung, latihannya ada dua, menggunakan alat bantu, ada pelampung, kemudian alat bantu dinding atau temannya. Ya, teman bisa dipegang tangannya begini, kemudian latihan kakinya begini, tarik. Nah, itu menggunakan bantuan teman atau pelatihnya. Ya, nah, sudah bisa latihan meluncur. Cara-cara tahap-tahap meluncur satu, kayak itu diingat-ingat. Setiap awal berdiri, membelakangi dinding kolam, kemudian kaki ditekuk, tangan lurus, kemudian dorong kakinya. Stretch. Ya, sudah bisa meluncur. Nah, gerakan yang harus dikuasai untuk berenang nih anak-anak sekalian. Nih, saat itu gerakan meluncur, ya. Dalam gerakan meluncur adalah gerakan awal dalam olahraga berenang. Itu tadi sudah. Kemudian kalau sudah bisa menguasai gerakan meluncur, maka gerakan selanjutnya yang harus dikuasai anak-anak adalah bisa menggerakkan kaki atau tungkai. Ya. Jadi kalau sudah bisa mengapung, kemudian bisa meluncur tadi, tinggal gerakan kakinya, gerakan tungkainya, ya, gerakan kaki seperti ini, gambar yang di sini nih. Nah, ini yang pertama ini gerakan tungkai kakinya begini, blung itu dasar awal dulu, gerakan yaitu gerakan untuk renang gaya bebas, ya kakinya begitu, gerakan tungkainya lemas dung kayak gini, pleng. Nah, kemudian nanti kalau sudah bisa baru latihan menggunakan gerakan-gerakan sesuai dengan aku sih tak bisa, Ustaz. Ya. Yang kedua adalah gerakan lengan. Gerakan lengan sementara seperti itu anak-anak sekalian. Jadi yang pertama adalah gerakan bebas dulu. Gerakannya begini, gerakan lengannya, ya. Nah, seperti gambar yang kedua ini. Ya. Ini adalah gerakan lengan. Fungsi gerakan lengan dalam renang sama dengan seperti kalau di kapal itu seperti baling-baling itu anak-anak. Jadi mendorong badan kita. Nah, belum narik badan kita ke depan, mendorong ke depan. Ya. Nah, latihannya bisa menggunakan pelampung seperti itu. Pelampungnya dikempit, kemudian kita gerakan kaki tangan atau pelampungnya taruh di dada. Aku ditegon. Pakai lengan yang ban lengan itu, ya, itu begini tok langsung mengambang gerakannya, ya. Nah, bisa menggunakan pelampung, bisa menggunakan ban, ya, bisa tanpa pelampung. Kalau memang sudah gerakannya sudah bisa, tangan kakinya. Nah, kalau sudah gerakan kakinya sudah bisa, gerakan tungkai sudah bisa, gerakan lengannya sudah bisa, dikoordinasikan. Koordinasi itu kerjasama, digabungkan antara gerakan kaki dan gerakan tangan. Nah, itulah gaya renang namanya. Renang gaya bebas, berarti koordinasi kaki dan tangannya seperti kakinya mancal-mancal seperti jalan, tangannya seperti
baling-baling. Ini untuk koordinasi gerakan bas. Kalau gaya kata, koordinasinya tangannya mendorong lurus, kakinya begitu kaki tarik lurus, ikuti tangan mendorong lurus. Tangan tarik gas, tapi kebalik, membelakangi dan tengkurap. Kalau gaya punggung terlentang, gaya bebas tengkurap. Nah. Koordinasi tangan dan kakinya sama. Saat kapan selesainya, saat? Fungsinya Saat kapan selesainya? Dan kaki sama untuk gaya dorong. Nah, kemudian selain kita juga harus tahu tata tertib di kolam renang supaya kita menjaga keselamatan diri kita dan orang lain. Ya, kemarin di tugasnya sudah ada. Kita kalau di kolam renang harus bisa menjaga diri kita sendiri dan orang lain. Nah, makanya di dalam kolam untuk menjaga ketertiban supaya keselamatan kita masing-masing dan orang lain, kita tidak boleh bermain-main di pinggir kolam, apalagi kejar-kejaran di pinggir kolam, bahaya nah sekalian. Kalau kepleset, ya, kepleset kepalanya kena porselin itu tajam porselin. Bahkan kalau ada yang porselin yang cuil itu kena kaki, ya sobek kaki kita. Apalagi kita kerja-kerjaan, nah, enggak boleh. Kemudian saling dorong-mendorong di pinggir kolam tuh. Kadang-kadang kita ada main-main saling coba. Ayah gini nggak apa-apa. Jatuh ke kolam tanah, ternyata belum bisa renang. Bergelagap dan minum air kolam. Dan kalau berenang harus ada yang mengawasi, yang melatih. Kalau sudah terjadi kram, terjadi misalnya kita kecapean, ada yang menolong. Kalau tidak ada yang menolong bahaya. Ya. Kemudian tidak boleh meloncat dari atas kolam dengan yang banyak anak-anak sedang bermain di situ. Nah, bahaya. Satu kalau nibani orang yang di dalam, ada sakit. Yang kedua kena pencorotannya airnya itu bejok gitu kan, bisa pas nggak siap bisa masuk mulut. Ya. Nah, kemudian dilarang loncat di kolam yang dangkal, bahaya. Nah, dalamnya selutut boleh nggak kita lompat? Bahaya, nggak boleh. Nah, apalagi lompatnya nukeh kepala duluan itu jeluk, bahaya itu. Ya harus di kolam yang 1 meter. Ustaz ke toilet. Go to the toilet, Ustaz. Berenang gue. Toilet. Yang terakhir dilarang membasuh muka di kolam, membasuh muka begini nih. Kenapa Ustaz? Tidak boleh. Itu air kolam. Itu ada kompori. Dan yang kedua kalau kita membungkuk itu bisa terjungkir masuk kolam. Yang betul sebelum kita renang kemarin kan sudah disarankan Ustaz, sebelum masuk kolam basahi dulu dengan air yang di kamar mandi atau biasanya ada keran itu. Basahi dulu supaya suhu kita menyesuaikan dengan air kolam. Setelah itu baru kita berenang. Ya. Kemudian menjaga kesehatan saat berenang. Ya, jangan lupa melakukan pemanasan sebelum berenang. Ini penting anak-anak sekalian. Supaya kita tidak cedera. Cedera. Jadi menggunakan ada pemanasan di atas sebelum berenang. Itu seperti gambar ini. Dan kita melakukan pemanasan pada waktu di dalam air. Latihan gerakan kaki, latihan gerakan tangan, sudah menyesuaikan baru kita latihan gaya. Dan yang paling penting tidak boleh dalam keadaan lapar, ya, waktu renang, karena itu akan memicu kram otot perut, ya.
Kalau udah kram otot perut paling bahaya anak sekalian. Kalau kram otot kaki kita masih bisa lompat-lompat kita berdiri. Tapi kalau otot perut biasanya begini gerakannya. Aduh, nah kalau tidak, kepalanya nggak bisa nongol. Ada tulisannya gelagep, gelagep, gelagep. Kemudian ada tulisan lagi meninggal. Itu. Nah, makanya diusahakan. Dan tidak boleh terlalu kenyang, tidak boleh. Harus ada minimal sudah sarapan, sudah ada isinya perutnya. Ya. Kalian pelajaran hari ini tentang aktivitas air atau berenang. Ya, inilah latihan dasar. Ya. Dari awal dasar berenang adalah harus bisa mengapung dan bisa meluncur. Nah, sudah bisa meluncur. Kalau dua itu sudah bisa, baru latihan gerakan tangan, gerakan kaki, menyesuaikan dengan gaya yang diperlukan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, sudah paham ya? Berarti minggu depan siap-siap PH. PH-nya tentang ini gerakan berenang yang mengambang dan meluncur kesehatan, menjaga keamanan dan kesehatan dalam berenang di kolam renang. Ya, nah sekalian silakan ini dipelajari lagi. Nanti soalnya yang belum mengumpulkan tugas yang kemarin kelas 3E masih ada 11 orang yang belum tuh. 3F itu 4 orang. 3C itu masih ada 9. 3B itu ada 8. Ustaz apa kan? 3A ada 7 orang. Ayo segera ngumpulkan. Nanti tak kasih nilai nanti di rapot sipan kena 0 lagi nanti. Kemarin siapa yang masih kosong ayo. Dan kemarin belum ngumpulkan masih kosong ayo. Segera ngumpulkan. Nanti kalau enggak nanti pengaruh di nilai rapot. Nilai rapotnya nanti misalnya kamu mestinya dapat 90 jadi dapat 80 atau dapat 75. Nah, ini minimal itu 75. Di bawah 75 enggak naik. Ya. Itu anak sekalian. Makanya sebelum ini ujian akhir sekolah, sebelum nanti PAS ya, sebelum PAS, tugas-tugas yang belum itu dikerjakan ya, disetorkan ke Ustaz Anwar. Biar Ustaz nilai, ada nilai, jangan sampai kosong nilainya ya. Yang minimal ada nilainya ada 75, 70. Dengan digabung dengan yang lain diratakan. Ya, anak sekalian. Siapa ini? Baik, anak-anak sekalian, kalau tidak ada yang bertanya, maka Ustaz akhiri. Ya. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak ada tugas. Ada tugas. Tidak ada, Nana. Nanti langsung PH. Tugasnya yang kemarin itu aja. Sama sudah satu kemarin itu aja. Coba dikumpulkan ya, yang belum tadi saya sebutkan yang belum itu beberapa orang itu segera dikumpulkan dikerjakan ya. Untuk ini enggak ada tugas, langsung nanti kita ke PH penilaian harian langsung tema ya. Kita langsung masuk ke tema 8 minggu depan, kembali ke 6 lantai lagi ya. Kanan ya, terima kasih. Gak ada tanya lagi? No. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.